langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Widiwati Mardiani. Mau tanya dalam Wahyu 13 ayat 18. Wahyu 13 ayat 18 tentang angka 666. Itu mohon penjelasannya Pak Pendeta. Terima kasih. Silakan Pendeta, pertanyaannya terkait dengan Wahyu 13 ayat 18 khususnya tentang angka 666. Terima kasih banyak untuk saudari kita yang bertanya. Saya baca ayatnya ya. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, hendaklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ini adalah ayat yang terakhir dari satu pasal yang cukup panjang, yaitu Wahyu pasal yang ke-13. Sehingga karena ini ayat yang terakhir, kita tidak akan langsung mencopot angka 666, kita ambil dari tempatnya, lalu angka 666 ini kita bawa kemana-mana, lalu kemudian kita cocokin. Oh, nggak cocok. Kita bawa lagi angka 666, kita bawa lagi ke tempat lain, kita cocokin. Oh, nggak cocok. Kita bawa kemana-mana untuk mencocokkannya. Itu bukan cara yang tepat untuk mengidentifikasi angka 666 ini. Kita harus lihat apa yang diterangkan dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-13. Wahyu pasal yang ke-13 bercerita tentang dua binatang. Dan karena ini adalah kitab Wahyu yang berisi begitu banyak lambang di mana Allah menyatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ia sudah nyatakan itu di abad yang pertama melalui penglihatan kepada Yohanes yang kekasih. Dan ini tentang apa yang akan terjadi sepanjang sejarah, bahkan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam perjalanan sejarah menuju kepada masa depan itu, maka dalam penglihatan di abad yang pertama itu, Allah menunjukkan kepada Yohanes seakan berkata, Yohanes, nanti dalam perjalanan waktu menuju kepada akhir zaman akan muncul seekor binatang. Di dalam kitab Daniel sudah dijelaskan di sana pasal yang ke-7. Kita buka saja pasal yang ke-7 kitab Daniel supaya kita tahu apa yang dimaksudkan pada waktu Alkitab mengatakan binatang. Coba kita baca ayat yang ke-17. Binatang-binatang besar yang 4 ekor itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Lalu kemudian ayat yang ke-23. Maka demikianlah binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat. Jadi pada waktu nubuatan Alkitab berbicara tentang binatang, maka itu menggambarkan sebuah kekuasaan atau sebuah kerajaan. Sekarang ini ada banyak sekali negara di atas dunia ini yang mempunyai lambang binatang, memilih seekor binatang. Contohnya, binatang apa yang dipilih oleh negara tetangga kita untuk menjadi lambang negaranya?
Nama negara itu Singapura. Binatang apa yang terkenal di sana? Lalu kemudian apa lambang negara kita sendiri, Indonesia? Ada burung Garuda. Lalu kemudian lambang dari Amerika contohnya, ada eagle di sana. Dan banyak negara-negara yang memilih binatang untuk menjadi sebuah lambang yang mempunyai makna menggambarkan filosofi, sejarah, prinsip-prinsip, dan nilai-nilai yang ada pada negara atau kerajaan tersebut. Dan di dalam Alkitab, pada waktu Alkitab membicarakan dalam nubuatan tentang binatang, maka itu menggambarkan kekuasaan. Itu bisa kekuasaan sebuah negara, itu bisa kekuasaan sebuah kerajaan, atau kekuasaan sebuah badan dunia yang besar, yang mempunyai kuasa untuk melakukan hal-hal yang besar. Jadi kepada Yohanes dinyatakan masih abad yang pertama bahwa nanti dalam perjalanan waktu menuju akhir zaman akan ada seekor binatang yang muncul dari dalam laut. Lalu kemudian ada juga binatang yang akan muncul dari dalam bumi. Saya hanya meringkaskan saja Wahyu pasal yang ke-13, dan bahwa binatang yang muncul dari dalam laut dan yang muncul dari dalam bumi ini akan bekerja sama. Coba kita lihat beberapa ciri dari binatang yang keluar dari dalam laut ini. Apa saja ciri khasnya? Kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Oke. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7, di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kekuasaannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ayat yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikutinya. Jadi kekuasaan ini digambarkan seperti seekor binatang yang sungguh luar biasa dahsyatnya. Tetapi walaupun demikian dalam perjalanan kekuasaan sebuah badan atau kekuatan ini, maka ada saatnya di mana ia terluka, namun walaupun luka, tapi luka itu sembuh dan terus masih berkuasa. Coba kita baca ayat yang keempat. Dan mereka menyembah naga itu, dan ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu. Ciri khas yang boleh kita lihat dari binatang itu, atau dari kekuasaan itu, kekuasaan ini menerima penyembahan. Jadi kalau kita mau baca tadi di dalam ayat yang ke-18 tentang 666 mengatakan bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, ya ini bilangan dari binatang itu, menghitung bilangan binatang itu, dan bilangannya ialah 666. Jadi 666 adalah bilangan dari sebuah kekuasaan yang dilambangkan oleh binatang tadi. Dan kekuasaan ini begitu luar biasa sehingga ia menerima penyembahan. Jadi kita jangan asal comot, oh si A, si B. Kalau si A tidak menerima penyembahan, ya nggak cocok. Si B tidak menerima penyembahan, tidak cocok. Ya, jadi harus kekuasaan ini, entah itu dia negara, atau dia kekuasaan, atau kerajaan, atau apapun,
dia menerima penyembahan seperti Allah juga disembah, dia terima itu. Orang menyembah dia. Kemudian yang berikut kita baca di dalam ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya dan menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ciri khas yang kedua dari binatang yang bilangan namanya adalah 666. Ciri khas yang berikut adalah ia menghujat Allah, menghujat nama Allah, dan menghujat kemah kediaman Allah atau menghujat bait kudus Allah yang ada di sorga. Apa artinya menghujat? Alkitab memberikan beberapa contoh apa yang disebut dengan menghujat. Saya mau ambil salah satu contoh, yaitu di dalam Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5, ayat yang ke-20 dan 21. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, Tuhan Yesus berkata, "Hai saudara," ayat 20, "dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi kalau ada sebuah kekuasaan yang menerima penyembahan, dan selain dia menerima untuk disembah, dia juga menghujat Allah, dan salah satu penghujatan itu adalah dengan menyatakan diri bisa mengampuni dosa, padahal hanya Allah yang bisa mengampuni dan membersihkan dosa kita melalui Yesus Kristus. Dikatakan dalam Wahyu 13 ayat yang ke-6, salah satu ciri khasnya adalah dia menghujat kemah kediaman Allah, bait suci. Apa yang menjadi pusat dari pelayanan yang ada di bait suci? Ini adalah pelayanan keselamatan, pelayanan pengampunan dosa, pelayanan keselamatan dan pelayanan pengampunan dosa pada zaman bangsa Israel melalui upacara-upacara, tetapi sekarang tidak kita gunakan lagi itu karena Yesus, domba Allah, anak domba Allah itu telah tersembelih dan melalui dialah kita mendapatkan keselamatan. Apalagi yang terjadi di dalam pelayanan bait suci. Yang menjadi pengantara di dalam bait suci adalah imam. Dan untuk kita sekarang ini, satu-satunya imam besar kita yang jadi pengantara antara Allah dan kita menurut kitab Ibrani adalah hanya Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada sebuah kekuasaan yang mengatakan bahwa ia bisa menjadi pengantara antara Allah dan manusia, sekaligus mengampuni atas nama Allah, mengampuni dosa, maka itu sudah mulai mendekati kepada identitas dari 666. Lalu kemudian yang berikut, pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Wahyu. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa dan setiap suku dan umat, atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Nampaknya kekuasaan ini bukan kekuasaan regional, tapi kekuasaan yang sangat global karena mempunyai kuasa atas banyak suku, banyak umat, bahasa, dan bangsa. Bahkan ia juga melawan orang-orang kudus. Artinya di dalam masa kekuasaan dari kekuasaan ini atau dari badan yang berkuasa ini, maka pernah di dalam kekuasaannya ia juga menganiaya orang-orang yang percaya kepada
Tuhan Yesus Kristus. Jadi inilah cara-caranya kita bisa mengidentifikasikan apa yang dilambangkan oleh 666. Dan 666 ini adalah merupakan bilangan dari binatang itu. Jadi merupakan sebuah identifier. Hanya salah satu selain daripada yang sudah kita sebutkan itu. Lama-kelamaan, maka banyak orang yang akan dengan sendirinya melihat apa yang terjadi dalam sejarah sekarang dan nanti menjelang akhir zaman, akan mengenali kira-kira siapakah 666 ini. Tapi ada satu gambaran bahwa 666 ini adalah bilangan manusia, kata Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 tadi. Artinya bukanlah bilangan Allah. Ini adalah bilangan dari kekuasaan manusia yang berusaha untuk menentang Allah, bilangan dari kekuasaan manusia yang menerima penyembahan dan menghujat nama Allah dan juga menganiaya orang-orang kudus. Saya mau buka di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, setelah Nebukadnezar mendapatkan mimpi sebuah patung yang kepalanya dari emas itu menggambarkan kerajaan Babylon, maka ia memerintahkan untuk membuat sebuah patung yang semuanya dari kepala sampai kaki terbuat dari emas. Dan ini yang dikatakannya dalam Daniel pasal yang ketiga. Raja Nebukadnezar ayat 1 membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, angka 6 ada di sana. Lebarnya 6 hasta, angka 6 ada di sana, yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, penasihat negara, bendahara, hakim, ahli hukum, semuanya menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu ayat yang ketiga, lalu berkumpullah semua yang disebutkan tadi. Lalu Nebukadnezar bertitah melalui seorang pegawainya. Ayat yang keempat, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Perhatikan ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah patung yang dipaksakan untuk disembah. Ukuran patung ini menggunakan bilangan-bilangan dengan dasar 6, dan ini terjadi pada kekuasaan kerajaan Babylon atau Babel. Lalu kemudian penyembahan itu dipaksakan, dan siapa yang tidak menyembah maka akan dibunuh. Nah, kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-13 yang sudah kita sebutkan bahwa binatang ini yang bilangan namanya itu adalah 666 juga menerima penyembahan, dan dia menganiaya orang-orang kudus. Bahkan ia akan bekerja sama dengan kekuasaan lainnya yang digambarkan dalam pasal 13 ayat yang ke-11 sebagai seekor binatang lain yang keluar dari dalam bumi. Dan apa yang dilakukan oleh binatang yang keluar dari dalam bumi ini?
Kita baca ayat yang ke-14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan perhatikan pemirsa, dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung. Wah, seperti yang dilakukan di Daniel pasal yang ketiga. Menyuruh mendirikan patung untuk menghormati binatang yang sebelumnya itu, yang luka namun tetap hidup. Lalu ayat yang ke-15, mengikuti pola Nebukadnezar Babylon yang mendirikan patung, lalu kemudian memaksakan penyembahan, lalu mengancam untuk dicampakkan ke dalam dapur api kalau tidak disembah. Ini juga mengikutinya, pattern atau pola itu diikutinya dalam ayat yang ke-15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah binatang itu, katanya, dibunuh. Jadi binatang ini mengikuti pola Babel yang kuno. Tidak heran di dalam kitab Wahyu sekalipun kata Babel atau Babylon ini diulangi lagi untuk menggambarkan sedikit tentang seperti apakah binatang itu. Makanya di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Kesimpulannya, 666 adalah bilangan dari sebuah kekuasaan yang digambarkan oleh seekor binatang dalam Wahyu pasal yang ke-13, di mana kekuasaan ini menerima penyembahan, kekuasaan ini menghujat Allah, kekuasaan ini mengambil pekerjaan Kristus sebagai imam besar dan melakukan pengantaraan suatu tugas yang hanya Yesus yang dapat melakukannya. Kekuasaan ini juga akan tiba saatnya ia akan memaksakan dan bekerja sama dengan kekuasaan yang lainnya yang digambarkan tadi, memaksakan penyembahan yang diikut dengan embel-embel ancaman untuk dianiaya atau dibunuh kalau orang tidak menerima akan atau tidak menerima atau mengikuti akan perintah untuk menyembah tersebut. Lama-kelamaan dengan berjalannya waktu di akhir zaman ini, maka semua orang akan mengetahui apa sebenarnya, siapa atau kekuasaan apa sebenarnya yang digambarkan oleh bilangan 666 ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta. Luar biasa ya jawabannya, memang harus detail supaya bisa lebih jelas Pak bagi yang bertanya. Kalau berbicara tentang nubuatan memang harus jelas ya. Harus dari arti-artinya sebelumnya dijelaskan apa itu semua. Jadi betul, memang butuh waktu yang lebih panjang untuk pertanyaan yang baru saja kita dengarkan tadi. Oke.